Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi baik. Kami di sini akan mempresentasikan tugas farmakologi tentang analisis dan evaluasi kasus klinis. Sudah. Kami akan membahas tentang hubungan penggunaan obat antihipertensi terhadap status gizi, yaitu obat furosemid. Jadi tujuan dari penulisan makalah ini sendiri adalah menjelaskan bagaimana mekanisme kerja furosemid dan pengaruhnya terhadap sistem ekskresi dan metabolisme tubuh. Kemudian mengkaji hubungan antara penggunaan furosemid dengan perubahan status gizi pasien. Di sini ada bab 2. Ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu deskripsi obat, di mana poin yang pertama yaitu nama genetik dan nama dagang. Mana nama genetik dari obat sendiri yaitu furosemid. Untuk nama dagangnya sendiri yaitu lesis, furosis, dan diurepid. Tapi yang sering digunakan nama dagangnya yaitu lesis. Untuk mekanisme kerja obatnya sendiri yaitu di mana furosemid itu adalah obat diuretik yang golongan low, bekerja dengan cara menghambat sodium potasium klonde kontransporter NKCC2 yang terletak di bagian trig ascending limb of the lobe of Henle pada ginjal. Nanti kihan. Sehat mulai. Untuk mekanisme kerja obat sendiri, di mana furosemid adalah obat diuretik golongan low yang bekerja dengan cara menghambat sodium potasium klorid kontransporter, yaitu NKCC2 yang terletak di bagian trig ascending limb of the lobe of Henle pada ginjal. Penghambat transporter ini itu menyebabkan penurunan reabsorpsi natrium, kalium, dan klorida sehingga meningkatkan ekskresi ketika elektron tersebut bersama air melalui urin. Untuk efek diuretik yang ditimbulkan oleh furosemid yaitu menghasilkan peningkatan volume urin diuresis yang signifikan, dengan konsekuensi yang berubah menurunkan volume cairan ekstraseluler, yaitu ECW, dan penurunan berat badan secara akut. Untuk yang poin ketiga yaitu indikasi penggunaan obat furosemid, di mana furosemid itu disebutkan sebagai obat diuretik low yang umum digunakan dalam penata laksanaan kelebihan cairan tubuh, yaitu fluid overload, termasuk pada pasien dengan hipertensi, terutama jika disertai gagal jantung kongestif, penyakit ginjal, atau
hipoalbuminemia. Pada pasien hipertensi, furosemid itu juga digunakan untuk menurunkan tekanan darah dengan cara meningkatkan ekspresi natrium dan air melalui ginjal. Yang kedua itu mengurangi volume cairan intravaskular. Dan yang ketiga yaitu mengurangi edema yang berkaitan dengan hipertensi kronis dan gagal jantung. Untuk yang keempat, poin yang keempat yaitu dosis umum obat furosemid, di mana dosis standar furosemid itu berdasarkan panduan farmakologi klinis terpercaya seperti BNF, MIMS, dan WHO khusus untuk pasien hipertensi dengan dosis awal yaitu 20-40 mg per hari diminum 1 kali sehari di pagi hari. Untuk dosis pemeliharaan di mana 20-80 mg per hari dapat dibagi menjadi 1-2 dosis tergantung respon tekanan darah pasien. Untuk dosis maksimalnya sendiri yaitu hingga 600 mg per hari pada kasus hipertensi berat atau edema refraktor. Namun, untuk dosis maksimalnya sendiri harus diawasi dengan ketat. Untuk poin kelima sendiri yaitu efek samping general dari furosemid, di mana untuk efeknya sendiri itu menyebabkan gangguan elektrolit, yaitu seperti hipokalemia, kekurangan kalium, paling umum yaitu hiponatremia, kekurangan natrium, dan hipomagnesemia, yaitu hipokalsemia. Selanjutnya yaitu efeknya yaitu dehidrasi dan hipokalemia terjadi akibat diuresi berlebihan. Gejalanya itu bisa lemas, pusing, atau hipotensi ortostatik. Yang selanjutnya yaitu hipotensi, di mana trauma pada pasien lansia atau yang menggunakan antihipertensi. Efek yang selanjutnya yaitu gangguan pada fungsi ginjal mengakibatkan peningkatan kreatin atau urea serum, gagal ginjal akut bila digunakan berlebihan atau pada pasien dengan dehidrasi. Efek yang selanjutnya yaitu peningkatan gula darah dan asam urat, di mana hiperglikemia, terutama pada pasien diabetes, yaitu hipourisemia bisa memicu serangan akut. Untuk efek selanjutnya yaitu telinga dan pendengaran. Bisa ototoksisitas itu bisa mengakibatkan telinga tinnitus atau gangguan pendengaran, terutama pada dosis tinggi yaitu 5 yang diberikan terlalu cepat. Untuk efek selanjutnya yaitu reaksi alergi kulit, di mana bisa mengakibatkan ruam kulit, gatal, atau reaksi bersensitif lainnya. Yang efek terakhir yaitu kelelahan, di mana itu dapat menyebabkan kram otot atau lemas. Akibatnya tidak seimbang elektrik. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada interaksi obat dengan zat gizi, di mana ada beberapa interaksi zat gizi yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung dengan obat furosemid. Salah satunya yang dibahas adalah albumin, yang merupakan protein plasma penting dalam transportasi furosemid. Jadi furosemid sendiri diketahui memiliki ikatan protein tinggi kurang lebih 95% dengan albumin. Jadi kadar albumin dalam tubuh sangat mempengaruhi efektivitas dari furosemid sendiri untuk mencapai target aksi di tubuh ginjal. Sehingga efek diuresis dan natriuresis menjadi tidak maksimal untuk mengatasi hal ini. Jadi terapi kombinasi antara furosemid dan albumin digunakan agar meningkatkan transport furosemid ke dalam lingkungan tubuh ginjal sehingga memperbaiki ekskresi natrium dan volume urin. Jadi selain albumin sebagai protein makronutrien, nutrium juga merupakan zat gizi mineral yang
natrium. Mohon maaf. Natrium juga merupakan zat gizi mineral yang secara langsung dipengaruhi oleh furosemid. Obat ini bekerja sebagai diuretik loop dengan cara menghambat reabsorpsi natrium di ginjal, menyebabkan peningkatan ekskresi natrium melalui urin. Kemudian studi dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kombinasi furosemid dengan albumin meningkatkan ekskresi natrium sebesar 1,76 mEq per jam dibandingkan penggunaan furosemid tunggal. Hilangnya natrium secara signifikan bila tidak disertai dengan pemantauan atau penggantian yang tepat dalam menyebabkan dan dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit seperti hiponatremia yang berdampak pada status hidrasi dan tekanan darah pasien. Kemudian yang kedua ada mekanisme interaksi yang terjadi, ada banyak, yaitu yang pertama, jadi furosemid ini penggunaan dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan gangguan keseimbangan zat gizi, terutama terkait dengan ekskresi yang berlebihan melalui urin. Zat gizi yang sering terlibat dalam interaksi dengan furosemid itu seperti ada kalium, magnesium, kalsium, dan natrium, serta vitamin B1 atau tiamin. Jadi mekanisme interaksi antara furosemid dan zat gizi terutama terjadi melalui proses peningkatan ekspresi dan kompetisi pengikatan protein dalam tubuh. Furosemid bekerja sebagai diuretik loop dengan menghambat transporter natrium, kalium, klorida. Di segmen ascending loop of Henle pada ginjal, sehingga menyebabkan peningkatan ekskresi natrium, kalium, klorida, dan air melalui urin. Proses diuresis ini tidak hanya menghilangkan cairan, tetapi juga menyebabkan kehilangan berbagai mineral seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Dalam jangka yang panjang, kehilangan ini dapat menyebabkan gangguan elektrolit yang mempengaruhi fungsi otot, saraf, dan jantung, serta memperburuk status gizi pasien. Selain itu, furosemid juga diketahui menyebabkan ekskresi berlebihan yang menyebabkan vitamin larut air seperti vitamin B1 yang penting dalam metabolisme energi dan fungsi jantung itu menurun. Di sisi lain, furosemid memiliki ikatan protein yang sangat tinggi terhadap albumin ya, yang disebutkan tadi sekitar 95%. Kemudian yang ketiga ada dampak klinisnya. Jadi dampak klinis dari penggunaan furosemid terhadap status gizi pasien hipertensi sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian dalam praktik klinis. Sebagai diuretik kuat, furosemid itu menyebabkan peningkatan ekskresi natrium dan air melalui urin yang lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah. Namun juga berpotensi mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Salah satunya dan paling umum itu adalah hipokalemia, yaitu rendahnya kadar kalium dalam darah yang dapat menyebabkan kelemahan otot, kelelahan, kram, bahkan aritmia jantung. Selain itu, hilangnya magnesium dan natrium juga sering terjadi yang dapat memperburuk gangguan irama jantung serta menurunkan toleransi tubuh terhadap terapi antihipertensi lainnya. Jadi dua Loh, hilang. Tambah aku sih hilang. Apa sih recording kok?
Oke, mohon maaf sebelumnya Ibu, ini tadi ada gangguan WiFi. Ini, kamu nggak kok pakai laptop? Atau baju ngomong sip Ben. Jadi penggunaan furosemid juga dapat meningkatkan ekskresi vitamin B1, terutama pada pasien dengan hipertensi, juga mengalami gagal jantung atau penyakit ginjal kronis. Defisiensi tiamin dapat menyebabkan gangguan metabolisme energi dan memperburuk kondisi kardiovaskular, termasuk mempercepat progres gagal jantung pada pasien dengan hipoalbumenia. Efektivitas furosemid juga menurun karena sebagian besar obat terikat pada protein plasma. Kondisi ini sering ditemukan pada pasien dengan malnutrisi protein energi, yang berarti bahwa status gizi pasien secara langsung mempengaruhi kinerja furosemid. Jadi selain gangguan elektrolit, ada juga gangguan dehidrasi merupakan resiko klinis utama akibat diuresis berlebih, karena obat diuretik itu dikeluarkan melalui urin. Jadi dehidrasi kronis dapat menyebabkan penurunan nafsu makan, gangguan pencernaan, dan memperburuk ketidakseimbangan nutrisi, terutama pada pasien lansia dengan hipertensi yang memiliki asupan makanan rendah. Kemudian ada bab 4 yang akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya adalah bab 4, yaitu analisis dan evaluasi dari literatur yang kita ambil ini. Jadi ada dua literatur yang kita ambil. Yang pertama yaitu judulnya Effect of Furosemid on Body Composition and Urinary Proteins that Mediate Regular Sodium and Sodium Transport. Nah, penulisnya yaitu Frank Holden Mouse dan Anna Ewa Oczakowska, dan kulik Robert Andrew Patton dan Jasper. Kemudian tahun penulisannya yaitu 2021 dan sumber jurnalnya yaitu Frank Holden 2021. Jadi hasil dari diambil interferensi furosemid 40 mg dan placebo atau 5% dengan washout 2 minggu yang dia itu dari konversi protein dari urin. Di ekskresi natrium dengan cara penurunan berat badan 1,51 kg dan ICW 1,14 L. Kemudian ICW meningkat 0,47 L, yaitu dugaan dari pergeseran natrium. Yang selanjutnya yaitu ekskresi positif. Evaluasinya yaitu jurnal ini merupakan clinical trial, yaitu uji eksperimental dengan desain prospektif dan kontroversial dengan membandingkan efek furosemid tunggal versus kombinasi furosemid plus albumin. Nah, tetapi jurnal ini tidak menggunakan randomisasi. Yang pertama, randomisasi penuh dan bukan RCT double blind.
sehingga tidak mencapai level 1. Jadi jurnal ini termasuk level kedua pada artikel. Nah, penelitian ini juga melibatkan 10 pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit. Sebagian besar dengan hipovolemia dan gagal ginjal atau penyakit jantung yang merupakan populasi klinis relevan sehingga dapat dikatakan cukup kuat. Nah, keterbatasan studinya yaitu jumlah subjeknya yang relatif kecil untuk generalisasi yang luas. Yang selanjutnya yaitu literatur of list-nya yaitu Tao Hanley, George Ko, Chit Siang Chang, Yenta Huang, dan teman-teman. Tahun terbit 2021, sumber jurnalnya Li et al. 2021. Metodologinya yaitu systematic review dan meta-analisis. Desain studi yang didiskusikan yaitu 13 studi prospektif, termasuk RCT, crossover, parallel group, yang membandingkan furosemid plus albumin vs furosemid saja pada dewasa. Total partisipannya 422 pasien. Yang mengalami sirosis hati, hipoalbuminemia di ICU, dan output urin per jam, ekskresi natrium urin per output urin 31,45 mili per jam dan natrium 1,76 mili ekuivalen per jam. Efek lebih kuat pada pasien dengan albumin lebih dari 2,5 gram desiliter dan gangguan ginjal. Efek optimal pada Diva, saya ngelek. Udah. Mohon maaf karena terganggu oleh jaringan. Saya lanjutkan. Dari hasilnya itu tadi, efek lebih kuat pada pasien dengan albumin yang lebih dari 2,5 gram per desiliter dan gangguan ginjal. Lalu efek optimal dalam 12 jam pertama. Kemudian evaluasi buktinya yaitu interaksi antara bukti kuat meski tak ada heterogenitas desain dan populasi, tetapi relevan untuk praktik gizi klinik. Nah, jurnal ini menyajikan bukti yang kuat dengan kualitas bukti moderate karena variasi populasi dan desain bahwa kombinasi furosemid dan albumin dapat memberikan efek diuretik dan natriuretik yang lebih baik dibandingkan penggunaan furosemid tunggal, terutama pada pasien dengan hipoalbuminemia dan gangguan fungsi ginjal. Meskipun terdapat heterogenitas yang tinggi, hasil tetap konsisten dalam berbagai analisis sensitivitas dan subgroup. Dengan demikian, bukti ini sangat relevan untuk praktik klinik berbasis nutrisi, terutama dengan penanganan pasien dengan status gizi yang rendah. Kemudian, keterbatasan studi pada artikel ini yaitu variasi dosis yang regimen albumin atau furosemid tidak selalu distandarisasi,
Kemudian banyak desain course cover atau potensi carryover yang efek. Terus beberapa studi tidak mencatat faktor lain yang mempengaruhi efek diuretik seperti pembatasan garam, penggunaan NSAID. Yang selanjutnya yaitu efek jangka panjang dan outcome klinis utama seperti edema, moralitas yang kurang dievaluasi dengan konsisten. Selanjutnya bab 5 yang akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 5 yaitu implikasi klinis. Gak kuat, gak nyokoban. Untuk rekomendasi praktis atau intervensi sendiri yaitu pemantauan status gizi yang rutin, di mana itu elektrolit serum seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalium harus diperiksa secara berkala terutama pada pasien dengan terapi furosemid jangka panjang. Pemantauan selanjutnya yaitu suplementasi gizi yang tepat, di mana suplemen kalium dan magnesium disarankan jika terjadi penurunan kadar dalam darah untuk mencegah komplikasi seperti aritmia jantung dan kelemahan otot. Untuk modifikasi dietnya sendiri yaitu di mana anjuran diet tinggi kalium dan magnesium secara alami seperti pisang, alpukat, bayam, dan kacang-kacangan. Untuk selanjutnya yaitu kolaborasi tim kesehatan. Itu diharuskan praktik gizi bekerja sama dengan dokter dan apoteker untuk menyesuaikan terapi nutrisi berdasarkan interaksi furosemid dan status gizi pasien. Untuk poin kedua yaitu di mana populasi lansia yang beresiko. Untuk populasi yang beresiko yaitu lansia, pasien dengan gagal jantung. Yang ketiga yaitu pasien dengan penyakit ginjal kronis. Keempat, pasien dengan penyakit malnutrisi. Kelima, anak-anak dan remaja yang perlu untuk diawasi. Untuk poin tiganya sendiri yaitu potensi interaksi jika intervensi tidak diperhatikan. Itu poin yang pertama yaitu furosemid meningkatkan pengeluaran kalium, magnesium, kalsium melalui urin. Yang kedua yaitu furosemid dapat mengganggu penyerapan vitamin B1 pada pasien dengan asupan buruk atau penyakit kronis. Yang ketiga yaitu furosemid menyebabkan banyak cairan keluar dari tubuh. Bisa mengalami dehidrasi, kekeringan, pusing atau tekanan darah turun, dan penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Poin yang ketiga, jika kadar albumin dalam tubuh rendah, misalnya karena gizi buruk, maka furosemid sulit bekerja dengan maksimal. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan risiko komplikasi penyakit interaksi zat gizi yang diabaikan bisa memperburuk kondisi penyakit utama pasien. Selanjutnya yaitu bab penutup yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan pada pada makalah kali ini yaitu adalah kedua artikel tersebut menunjukkan bahwa furosemid efektif sebagai diuretik tunggal pada individu sehat. Namun, pemberian kombinasi dengan albumin dapat meningkatkan efektivitasnya pada pasien dengan status gizi rendah. Pemahaman interaksi ini penting untuk praktik gizi klinik guna mengoptimalkan terapi diuretik pada kondisi medis yang kompleks. Nah, kemudian sarannya yaitu diperlukan studi lanjutan dengan populasi lebih luas dengan desain RCT yang lebih kuat untuk mengevaluasi efek jangka panjang furosemid, baik tunggal maupun kombinasi dengan albumin. Penelitian juga sebaiknya mencakup pasien dengan penyakit kronis serta mempertimbangkan kadar albumin, status volume, dan fungsi ginjal untuk pengelolaan terapi yang lebih optimal dan terstandar. Daftar pustakanya kita memakai 2 artikel. Baik, itu saja presentasi makalah
farmakologi dengan penggunaan obat furosemid dari kita kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.